sekarang aku mau jelasin gimana caranya aku bikin outline stiker buat Little Talks. Oh ya, sebelumnya di sini aku itu pakai CorelDRAW. Kalian bisa pakai CorelDRAW versi apa aja, kayaknya nggak masalah ya. Nah, yang kalian butuhin di sini pertama itu adalah file stikernya yang udah ada background putihnya kayak gini. Sama yang kedua adalah file yang transparan. Nih kayak gini. Nih yang versi transparan. Nah, terus yang transparan ini kalian taruh, tindihin ke file aslinya. Nah, habis itu kalian ke menu yang di atas ini pilih yang bitmap. Habis itu kalian convert to bitmap. Nah, ininya 300 dpi aja, CMYK color ini nggak masalah sih. Nah, setelah di convert, kalian klik trace bitmap di sini, terus pilih outline trace, habis itu line art. Ini klik aja reduce bitmap. Nah, nanti si CorelDRAW ini akan milih gambar kalian supaya dia itu bisa jadi vektor, jadi bisa di edit, bisa diganti warnanya kayak gitu. Nah, kalau udah, biar makin kelihatan, kita warnain semuanya itu jadi satu warna. Misalkan kayak gini, warna coklat. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih, yang ini tuh hilang bagian ininya karena mungkin warnanya itu mirip sama warna putih. Nah, untuk menghindari itu, kita ulangin lagi. Caranya gini. Sebelum di-convert jadi bitmap, itu kita transform dulu, kita adjust dulu brightness-nya. Nih, jadi gelap kayak gini. Jadi brightness-nya diturunin, kontrasnya diturunin supaya dia gelap semua gini. Nah, kalau udah convert lagi ke bitmap, terus baru outline trace line art. Kalau misalkan gambar kalian nggak ada yang hilang kayak tadi sih, kalian skip aja step yang ini, nggak apa-apa. Nah, ini kan udah kelihatan semua nih bentuk-bentuknya yang kita mau. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita ganti warnanya. Nah, ini kan bentuknya udah bener semua ya guys dari stikernya kita. Setelah itu kita cara bikinnya itu very easy. Pertama kalian ke bagian object properties, terus ke bagian yang outline di sini ya. Terus yang non ini kalian ganti jadi hairline. Habis itu bagian fillingnya dikosongin. Nah, nanti jadinya bakal kayak gini kan. Tapi tunggu, ini belum selesai. Sangat belum selesai. Nah, kalian ke bagian sini yang di ujung ini tulisannya drop shadow tool, tapi kalian klik di segitiganya yang warna hitam itu, nanti akan ada pilihan kontur. Nah, dari kontur ini kalian tinggal tarik aja. Nah, ini kadang CorelDRAW-nya suka nge-lag soalnya banyak garis yang harus dikontur. Jadi kalian harus sabar nih di sini. Nah, gini ditarik pelan-pelan. Nah, anggap aja gini dulu. Nah, nanti ini kan kayak udah ke bentuk semua nih garis cuttingnya, tapi kadang ada yang kayak gini, kadang ada yang kayak gini jadi nyambung. Nah, kita benerin satu-satu. Pertama-tama yang di atas ini, yang bagian contour corners itu kita ganti dulu jadi round corner. Nah, setelah itu yang nyambung-nyambung kayak gini itu artinya konturnya itu kelebaran. Nah, di sini kan aku tadi tariknya 0,117. Nah, kita kecilin aja, misalkan jadi 0,1. Nah, kayak gini. Ini kan jadi lebih kecil kan? Nih, jadi yang kalian perhatiin itu adalah garis yang luarnya ini ya, guys. Bukan garis yang dalamnya ini. Nah, ini nanti akan kita delete. Gitu. Tunggu, ini kita cek satu-satu dulu mana yang kira-kira harus diulang secara individu. Misalkan kayak yang ini nih. Buat yang ini sih aku prefer ntar bikin lingkaran sendiri sih. Jadi yang ini aku nanti akan delete.
Dan yang ini sih paling aku akan ulangin, kalau nggak aku mau kecilin lagi aja jadi 0,05. Oke, kekecilan 0,05, 0,07, 8 deh. Jadi kalian coba-coba aja yang menurut kalian cocok sama stiker sheet kalian gitu. Nah, setelah kalian rasa semuanya udah oke, kalian klik, kalian pencet yang mouse yang pick tool, terus kalian klik garis yang luar ini, jadi jangan yang dalamnya tapi yang luar ini ya. Terus kalian Ctrl K. Nah, nanti kan dia sampai dia kedip gitu loh. Itu artinya dia itu udah terpisah sama garis yang di dalamnya. Jadi nih aku kasih contoh ya, nih aku Ctrl Z lagi ya, aku undo. Kalau belum kalian pisahin, dia itu nyambung sama dalamannya. Nih, kayak gini. Nah, caranya buat misahin, kalian klik garis yang luar ini, terus kalian Ctrl K sampai dia kedip kayak tadi. Nah, kalau udah kayak gitu, itu tuh yang dalamnya tuh akan misah, guys. Nih. Tuh, jadi misah. Jadi tinggal kalian delete. Tada, udah jadi deh semua garis cuttingnya. Cepet kan? Cuman karena aku nggak suka yang ini, aku mau dia lingkaran. Cara ngapusnya gimana kalau misalkan kita cuma mau ngapus yang ini aja? Karena kan ini semuanya tuh jadinya tuh udah sepaket gini loh, guys. Nah, caranya adalah kalian ke bagian crop, terus klik segitiga di bawahnya, habis itu kalian pilih virtual segment delete. Nah, setelah itu kalian tinggal pokoknya kenain si kursor ini ke garis yang kalian mau delete nih. Contoh kayak gini. Nah, easy peasy lemon squeezy kan? Tuh, gampang kan? Terus di bagian ini tuh aku mau dia cuttingannya tuh lingkaran aja. Nah, jadi kita tinggal bikin lingkaran aja yang gampang. Nih, kita samain dulu ukurannya. Nah, oke, udah oke. Easy kan, guys? Nah, terus ada lagi nih yang mau aku ajarin. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana, Kak? Nih, ada lubangnya di tengah. Kita kan maunya semuanya tuh kena ya kan? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik 2 kali di garisnya. Nah, nanti kalian akan masuk ke settingan ini. Untuk ngilangin ininya kalian cukup blok ini ya, terus tinggal delete. Tinggal delete aja, tapi jangan sampai yang lain ke delete. Jangan sampai titik yang lain itu ke delete. Nih. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana, Kak? Kita pengennya ini nyambung ke sini gitu misalkan. Oke, bisa gitu. Kita edit satu-satu. Nah, buat yang special case kayak gini baru kita edit satu-satu. Jadi kita coba misalkan kita delete semua poin yang ada di sini. Nah, ini kan jadi kayak gini kan. Kita delete lagi, ini delete lagi. Nah, kita kasih poin. Kita kan ini kan jadi lurus gini kan, kayak agak kaku gitu, sedangkan yang lain kan bergelombang-gelombang. Nah, caranya nambahin 1 poin di situ adalah kita klik 2 kali di garisnya. Nah, ini kan dia bikin poin baru, terus kita kayak tinggal bikin. Nah, gitu deh. Jadi kan mana lagi yang ada itunya nih, yang kayak gini kalian jadi sebelum kalian print harus kalian teliti lagi ya guys, satu persatu. Nih misalnya kayak gini. Nih, kita lihat. Pokoknya pinter-pinternya kalian atur si garis-garis ini supaya hasilnya tuh oke gitu loh, hasil cuttingannya. Terus misalkan ini nih, kan aneh ya agak ngegembung gini. Kita delete aja, cara delete-nya tinggal klik 2 kali, nanti dia hilang. Nih. Nah, ini menurut aku udah oke sih.
Gitu deh. Gampang kan? Udah jadi nih. Terus kita, kalau kalian mau pisahin seluruh garisnya, kalian itu cari yang namanya Object Manager bagian ujung sini. Kalian cari yang Object Manager. Kalau nggak ada di CorelDRAW kalian klik tombol plus ini. Terus kalian pilih nih Object Manager, harus kalian centang ya. Terus kalian klik ke Object Manager, kalian buka ini kan aku edit di page 3, jadi kalian buka settingan page 3. Terus yang ellipse yang tadi kalian bikin, yang aku lingkaran bikin tadi itu jangan lupa di convert to curves. Jadi biar kalian lebih gampang carinya. Nah, kalau udah dipilih semua, kalian bisa lihat nih garis cuttingan kalian tuh ini. Gitu. Oke, di sini aku mau kasih tunjuk kasus yang lainnya. Jadi di sini aku ada file yang lain lagi. Ini udah ada file transparannya ya. Kayak tadi kalian tindihin dulu ke file aslinya. Setelah itu kita bitmap, convert to bitmap. Oke. Habis itu trace bitmap, outline, trace line art. Kita tunggu dulu. Nah, setelah ini jadi, kalian kan bisa lihat nih di bagian sini iPad-nya itu kan harusnya ada garis pinknya kan. Tapi di sini garis pinknya tuh hilang. Nah, sebelum kalian coba tips brightness yang aku kasih tahu tadi, kalian bisa main dulu di sini di bagian detailnya. Jadi kalian bisa detailnya tuh tambahin. Nah, di sini kan udah kelihatan nih bentuk iPad yang kita mau. Biasanya ada file yang dia bisa baca kalau detailnya kita tambahin, tapi ada juga file yang dia tuh sampai detailnya mentok pun dia masih gak mau kebaca gitu bentuknya. Nah, kalau udah kayak gitu, itu baru saatnya kalian pakai tips yang brightness tadi. Tapi kalau kalian males buat ngedit-ngedit ulang, kalian bisa pakai detailnya ini. Terus di sini itu sebenarnya kalian juga bisa atur bagian smoothingnya. Jadi kalian mau seberapa smooth bentukannya. Nih kalian contohnya ini di ujungnya sini ya. Kalau aku tambahin lagi, dia bakal jauh lebih smooth. Cuman menurut aku nanti bentukannya akan beda banget sama yang ini gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Ini aku contohin aja biar kontras ya guys. Nah, di sini sih sebenarnya warnanya itu nggak masalah karena yang kita perlukan adalah bentuknya gitu. Kalau udah oke semuanya, kalian tinggal klik oke. Nah, setelah itu ini tuh udah bentuknya tuh udah vektor. Jadi kalian bisa edit warnanya. Kita edit lagi warnanya jadi satu supaya kelihatan bentuknya. Nah, di sini kan semuanya udah coklat nih. Udah nggak perlu diulang atau brightness-nya diturunin. Nah, tapi kalau brightness-nya nggak diturunin itu nanti kan dia akan ada garis-garisnya kayak gini kan. Nah, ini artinya gambar kalian itu belum jadi satu shape yang utuh. Nih, aku contohin aja ya. Kalau misalkan yang aku maksud tadi itu apa? Nih, kita klik hairline. Nih, semuanya jadi ke hairline. Jadi dia bukan satu shape yang utuh. Jadi kalau kamu mau ngedit ininya sendiri bisa, mau ngedit ininya sendiri bisa kayak gitu. Tapi tujuan kita di sini kan bukan itu. Sehingga kalau kalian diemin aja kayak gini, ketika kalian kontur itu akan jadi, kalau kalian diemin kayak gitu, ketika kalian kontur itu nanti konturnya bakalan hancur gitu. Yang aku tunjukin ya contohnya, kayak terlalu banyak lubang gitu loh. Nih kayak gini-gini kan susah banget kan. Jadi sebelum kalian melakukan kontur, kalian harus jadiin satu dulu shape-shape-nya ini. Caranya adalah kalian klik di atas sini, ungroup all object. Nah, setelah itu kalian pilih yang ini, yang paling kiri. Tulisannya weld, combine object into a single curve object with a single fill and outline. Pilih yang itu.
Nah, setelah kalian pilih, biasanya banyak bentuk-bentukan yang bolong kayak gini. Nih, ini kan dia jadi bolong kan. Nah, caranya kalian tinggal klik yang ini, break apart, terus kalian weld sekali lagi. Nah, ini kan akhirnya dia itu jadi satu bentuk, udah nggak kayak tadi lagi kan. Nah, setelah itu baru kalian tambahin outline. Jangan lupa fill-nya dihilangin. Nih, udah jadi satu doang garisnya, yaitu yang di luar doang. Setelah itu baru kalian kontur lagi. Tariknya pelan-pelan dan lepasin waktu garisnya itu udah di luar. Nah, kayak gini. Oke, udah jadi kan? Setelah itu sekali lagi klik, pilih dulu mouse yang di paling ujung sini, yaitu pick tool. Kalian klik garis yang paling luar, pilih garis yang paling luar, terus Ctrl K sampai dia kedip. Baru kalian klik lagi garis yang dalam, lihat. Nah, udah deh. Untuk yang kasus kayak begini, sama aturannya kayak yang tadi. Kita klik dulu, terus kita hapus-hapusin yang ada di dalamnya. Kayak gini. Terus kan ini kan kayaknya masih terlalu curvy gitu ya guys. Jadi kita bisa delete curve yang menurut kita tuh kurang oke gitu. Nih. Kita tambahin di sini supaya nggak terlalu kaku. Gitu nih, udah jadi semuanya. Cepet kan? Yang ini kalian bisa bikin lingkaran-lingkaran lagi kayak contoh yang tadi. Cepet kan? Bikin cutting cuman 10 menit aja. Dan ini dia hasil akhirnya setelah dicetak. Nah, itu dia garis cuttingnya kelihatan ya. Jadi semuanya sesuai yang kita bikin kemarin pakai CorelDRAW. Ini aku kasih lihat lagi contoh yang udah aku kretekin. Nih kayak gini. Semoga membantu videonya.